Nah, anak-anak, saat ini kita mempelajari mengenai kondisi geografis di Indonesia. Kemudian, yang pertama itu mengenai kondisinya. Kondisi alam tersebut dipengaruhi oleh letak geografis Indonesia yang berada di kawasan tropis. Letak geografis Indonesia juga menyebabkan negara ini memiliki keanekaragaman dalam segi seni, kemudian suku, dan budaya. Kemudian keanekaragaman seni, suku, dan budaya memperkaya interaksi sosial masyarakat di Indonesia dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian mengenai yang pertama itu luas dan wilayah Indonesia. Luas wilayah Indonesia merupakan negara kepulauan dengan sekitar 17.500 pulau dengan total luas wilayah sekitar 7,81 juta kilometer yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Kemudian total luas wilayah tersebut terdiri dari 3,25 juta kilometer yang berupa lautan 2,55 juta dan zona ekonomi eksklusif dan 2,1 juta kilometer berupa daratan. Kemudian, jadi luas wilayah Indonesia itu dipenuhi dengan lautan ya, yang jumlahnya 3,25 juta kilometer yang berupa lautan. Selebihnya itu terbagi menjadi daratan dan zona ekonomi. Jadi yang terbanyak itu zona lautan gitu ya di wilayah Indonesia sendiri. Kemudian yang B, batas wilayah Indonesia. Batas darat terdiri atas alami dan batas buatan. Jadi kemudian batas alami sendiri yaitu batas yang terbentuk secara alami karena suatu wilayah dipisahkan oleh kenampakan alam berupa pegunungan, sungai, laut, dan hutan. Jadi intinya batas alami itu adalah batas yang terbentuk secara alami karena kenampakan alam, gitu ya. Kemudian batas buatan yaitu batas yang disengaja dibuat oleh manusia, misalnya tembok, pagar, dan pos penjaga. Kemudian Indonesia sendiri memiliki perbatasan darat internasional dengan 3 negara tetangga yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timur Leste. Kemudian yang kedua mengenai batas laut. Kemudian batas laut ini mengikut hasil konvensi PBB atau dikenal dengan United Nations Convention on the Law of the Sea pada 10 Desember 1982 di Monterey Bay. Kemudian memiliki zona batas laut. Yang pertama zona ekonomi eksklusif atau ZEE, yang kedua zona laut teritorial, kemudian yang ketiga zona landas kontinen. Ya, kemudian yang ketiga batas atas udara negara Indonesia mengikuti batas laut, sedangkan batas angkasa luar mengikuti hukum internasional yang berupa Konvensi Chicago 1944. Kemudian letak wilayah Indonesia. Yang pertama, letak geografis Indonesia adalah letak suatu daerah dilihat dari posisinya berdasarkan kedudukan garis lintang dan garis bujur. Berdasarkan letak geografisnya, Kepulauan Indonesia berada di antara benua dan Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi diingat-ingat ya, Kepulauan Indonesia itu berada di antara benua dan Australia dan Samudra Hindia serta Samudra Pasifik. Pengaruh lain terhadap letak geografis Indonesia tersebut antara lain, yang pertama, terjadi aktivitas perdagangan Indonesia. Nah, yang kedua, kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia. Gitu. Kemudian, letak geologis Indonesia. Dilihat dari geologisnya, Kepulauan Indonesia terletak pada 3 lempeng benua besar. Yang pertama, bagian utara itu mengenai paparan Sunda pada lempeng Eurasia. Bagian barat dan selatan itu mengenai paparan Sahul ada di atas lempeng Indonesia Australia. Kemudian bagian timur
mengenai dasar samudra terletak pada lempeng Pasifik. Gitu ya. Kemudian yang C, letak Indonesia berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Kawasan tropis memiliki dua musim. Yang pertama musim penghujan dan musim kemarau. Letak Indonesia berdasarkan garis lintang dan bujur. Yang pertama menurut garis lintangnya, wilayah Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara dan 11 lintang selatan. Yang kedua menurut garis bujur, Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur. Gitu ya anak-anak.